Selamat datang di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfana Zuhrufilah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi perangkat utama, input, output, dan memori. Pertemuan kali ini subpokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai prosesor, memori, input output bus, lalu kemudian perangkat keras penunjang input output, lalu kemudian ada informasi tentang tren teknologi serta peluang penelitian dan pengembangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada perkembangan prosesor. Nah, perkembangan prosesor ini yang dibahas kali ini untuk keluaran Intel saja ya. Mikroprosesor yang pertama kali diciptakan yaitu Intel 4004 yang diperkenalkan pada tahun 1971. Mikroprosesor ini sangat sederhana karena hanya bisa melakukan operasi sebesar 4 bit per waktu. Untuk menyusun aplikasi mikroprosesor ini digunakan untuk menyusun kalkulator elektronik portable. Lalu kemudian mikroprosesor yang pertama kali digunakan untuk komputer rumah adalah Intel 8080 yang diperkenalkan pada tahun 1974. Prosesor ini berukuran 8 bit saja. Digunakan pertama kali pada kit Altair, kit buatan MITS, yang diperkenalkan pada tahun 1975. Dan inilah yang dianggap sebagai cikal bakal komputer personal yang pertama. Nah, yang dinamakan sebagai PC seperti yang sekarang diperkenalkan pertama kali oleh IBM, yang disebut sebagai IBM PC di tahun 1982. Nah, komputer ini menggunakan prosesor Intel 8088 yang sebenarnya telah diperkenalkan di tahun 1979. Mikroprosesor yang digunakan oleh PC dari waktu ke waktu itu terus berubah dan terus di-upgrade ya. Secara kronologis, prosesor-prosesor ini digunakan sampai di keluaran sampai tahun 2011 adalah 8088, Intel 80286, 80386, 80486, kemudian Pentium, masuk era Pentium, Pentium 1 sampai Pentium 4, lalu kemudian masuk era Core 2, lalu ke Core i7, Core i5, dan Core i3. Nah, yang terbaru di 2011 keluarannya adalah Intel Core i7 Extreme Edition. Nah, kemudian di tahun 2017 perusahaan Intel memperkenalkan prosesor yang terbaru adalah Core i9. Nah, pertanyaannya apakah i9 ini lebih cepat dibanding i7? Secara konsep iya. Karena semakin banyak core yang dimiliki, maka lebih banyak task yang dapat dilakukan secara bersamaan. Secara konsep, Core i9 memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Core i7. Lalu kemudian apa yang menyebabkan Core i9 itu masih sekarang oleh Intel telah diumumkan tidak digunakan untuk, tidak akan membawa Core i9 ke laptop, hanya untuk PC high-end saja. Karena untuk aplikasi sekarang, bahkan untuk gaming, Core i7 sudah bisa mengatasi kecepatannya. Nah, saat ini mungkin Intel Core i9 itu akan lebih berguna di masa-masa yang akan datang dibandingkan sekarang ketika para developer atau pembuat software terbaru itu memanfaatkan banyak jumlah core tersebut. Karena bisa dilihat ya, core-nya ini yang di bawah inti core-nya 10 dan yang paling teratas adalah 18 dengan transistor 30 miliar. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini, transistor 30 miliar itu terlalu berlebihan. Untuk di Core i7 sudah sangat bisa jauh lebih cepat dengan software atau pekerjaan yang dilakukan sekarang sudah sangat teramat menunjang kecepatannya ya. Nah, Core i9 ini mungkin akan berguna di masa-masa yang akan datang dengan tantangan-tantangan terbaru di dunia teknologi ya. Jadi ini juga menjadi kesempatan untuk lulusan-lulusan komputer untuk
melakukan penelitian serta pengembangan dan lain sebagainya. Lalu kita masuk kepada peran penting prosesor. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan prosesor, sekarang kita melihat bagaimana fungsi prosesor. Fungsi prosesor ini hanya bertindak sebagai mesin pemproses, bukan sebagai pengingat. Untuk fungsi pengingat sendiri sudah ditangani oleh komponen lain yang disebut sebagai memori. Nah, prosesor memiliki peran penting seperti yang bisa Anda lihat di slide ini ya. Yang pertama kinerjanya, yang kedua dukungan perangkat lunak, yang ketiga keandalan dan stabilitas. Keandalan dan stabilitas ini menjadi sebagai kualitas prosesor. Ini memegang peran penting atas keandalan dan stabilitas dari sistem komputer. Contohnya, untuk prosesor Pentium itu mengalami kesalahan dalam proses aritmatika karena kesalahan desain pada prosesornya. Nah, dalam kasus lain ada prosesor yang tertentu menyebabkan komputer itu dalam bekerja seringkali macet dan ada beberapa bahkan sampai terbakar. Lalu kemudian peran pentingnya sebagai pendingin dan konsumsi energi. Jadi prosesor itu lebih cepat, maka akan semakin besar memakan daya energinya, maka akan semakin cepat panas, sehingga diperlukan sekali sistem pendinginan yang lebih baik. Lalu kemudian ada dukungan motherboard. Ketersediaan dari berbagai macam prosesor ini memunculkan kebutuhan motherboard yang sesuai. Nah, sementara motherboard itu menentukan kemampuan di dalam kinerja sebuah sistem komputer. Kita bisa melihat di sini ada beragam prosesor ya. Perusahaan yang membuat mikroprosesor tentu tidak hanya Intel saja. Nah, perusahaan seperti Motorola, Fujitsu, dan IBM itu juga memproduksi mikroprosesor. Memang namun di lingkungan PC memang Intel yang banyak lebih mendominasi dalam hal pasar mikroprosesor. Nah, ini pada tabel di bawah ini bisa kita lihat ada beberapa contoh dari produksi mikroprosesor dari berbagai vendor. Nah, bisa dilihat pada tabel ini ada prosesor Alpha AXP. Ini keterangannya merupakan mikroprosesor 64 bit yang bisa digunakan untuk Windows NT, OS F1, dan OpenVMS. Nah, pembuatnya adalah Digital Equipment Corporation. Lalu kemudian ada prosesor Athlon. Athlon dan Duron ini merupakan digunakan untuk PC yang dibuat oleh perusahaan AMD. Lalu ada Celeron, ini merupakan digunakan pada PC yang dibuat oleh Intel. Lalu kemudian ada prosesor PowerPC, merupakan produk dari beberapa perusahaan, IBM, Motorola, dan Apple Computer, yang digunakan antara lain pada server dan workstation IBM RS-6000. Dan ada R4X00, mikroprosesor 64 bit ini memiliki bus dengan alamat 36 bit yang digunakan untuk workstation. Pembuatnya adalah MIPS Technology. Jadi seperti itu. Tentu saja mikroprosesor yang lain masih banyak ya dari perusahaan-perusahaan lain, namun secara singkatnya bisa dilihat seperti yang Anda saksikan pada tabel ini. Baik, selanjutnya adalah membahas kecepatan prosesor. Angka dalam satuan setelah nama sebuah prosesor itu menyatakan kecepatan dari prosesor, atau lebih jelasnya sebagai jumlah pulsa yang dihasilkan oleh clock per detik. Nah, untuk kecepatan prosesor ini, selain menggunakan satuan seperti megahertz dan gigahertz, itu kecepatan prosesor juga ditentukan melalui satuan MIPS atau millions of instruction per second. Bahasa Indonesianya menyatakan jumlah jutaan instruksi per detik yang dapat ditangani oleh prosesor. Dan FLOPS atau floating point operation per second, artinya adalah jumlah operasi bilangan real per detik. Nah, MIPS ini biasa digunakan pada workstation, mini komputer, mainframe, sedangkan FLOPS biasa dipakai pada superkomputer. Nah, selanjutnya adalah satuan yang lebih besar dari FLOPS itu ada megaflops, gigaflops, teraflops, dan petaflops.
Nah, masing-masing memiliki kecepatan 1 juta kali lebih besar dibanding dengan satuan atau besaran sebelumnya. Seperti gigaflops itu memiliki identik dengan 1 juta kali lebih cepat daripada megaflops, dan megaflops 1 juta kali lebih besar daripada flops. Untuk cara kerja prosesor, CPU sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit control serta ALU. Nah, untuk unit control itu berfungsi mengendalikan seluruh komponen di dalam sistem komputer. Jadi berperan selayaknya cara kerja otak manusia ya, yang mengontrol seluruh saraf di dalam tubuh sehingga seluruh anggota tubuh itu bisa digerakkan dan dikendalikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian begitu juga pada program komputer. Untuk pengendalian yang dilaksanakan oleh unit control itu didasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada program komputer, dan setiap instruksi itu diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan maksud instruksi yang diperintahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah ALU. ALU ini merupakan singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, atau bahasa Indonesianya adalah unit aritmatika dan logika. Perannya untuk melaksanakan operasi-operasi perhitungan seperti pengurangan, penjumlahan, pengalian maupun operasi-operasi pembanding logika seperti membandingkan suatu nilai per nilai 0 atau tidak. Lalu kemudian selain kedua komponen ini, selain unit control dan ALU, ada juga CPU juga memiliki sejumlah register. Nah, register ini adalah memori yang ada di dalam CPU yang kecepatannya sangat tinggi untuk digunakan untuk berbagai operasi di dalam CPU, dan register ini sendiri memiliki tipe-tipe yang bermacam-macam. Antara lainnya itu ada register instruksi, ada register alamat, ada juga register akumulator. Pada slide ini bisa diperhatikan adalah contoh bagaimana sebuah data diproses di dalam komputer atau di dalam CPU. Nah, bisa dilihat untuk melakukan suatu operasi terhadap data yang berada di dalam memori utama. Data di sini, pengertian data dalam konteks ini bisa berarti perintah atau data teks ataupun angka. Nah, untuk melakukan suatu operasi, mula-mula data disalin dari memori dan menuju ke register-register di dalam CPU. Nah, untuk mengambil data dari memori ke register, ini adalah peran dari unit control yang menangani pemindahan data tersebut. Unit control ini selanjutnya, setelah unit control melakukan tugasnya, maka selanjutnya data diterjemahkan dan diproses. Jadi ketika di dalam proses itu, jika ada proses operasi aritmetika atau logika, itu ALU mengambil alih data yang harus diproses. Setelah pemrosesan dari ALU, maka hasil dari sementara pemrosesan ini akan ditaruh pada akumulator. Akumulator itu berada pada register akumulator. Lalu kemudian setelah berada di register akumulator, nah itu kemudian disampaikan atau dikirimkan kepada memori utama kembali. Nah, proses ini jika diurutkan untuk algoritmanya, ini ada 5 langkah, mulai dari dimuat sampai selesai. Nah, langkah yang pertama, muat nilai dari memori ke sebuah register. Algoritma yang kedua,
muat nilai dari memori lain ke register yang lain. Dan yang ketiga, jumlahkan kedua nilai dan hasilnya berada di dalam akumulator. Jumlahkan kedua nilai dan hasilnya disimpan ke dalam akumulator. Lalu kemudian simpan isi akumulator ke dalam suatu memori. Dan algoritmanya selesai. Jadi seperti itu. Baik, bisa disimak ya, untuk CPU yang dapat memproses paling banyak satu instruksi di dalam sebuah siklus biasanya disebut sebagai CPU tradisional. Nah, CPU tradisional ini termasuk di dalam golongannya yaitu keluarga Intel x86. Misalnya prosesor atau CPU yang digunakan oleh IBM PC di tahun 1982 yang menggunakan prosesor 80486. Ini kompatibel dengan keluarga Motorola 68000 yang digunakan pada komputer Apple. Adapun CPU yang dapat menjalankan lebih dari satu instruksi per siklus dinamakan sebagai CPU supersaklar. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, CPU supersaklar ini termasuk di dalam kategorinya prosesor Pentium dari Intel, kemudian PowerPC dari INM, Motorola, dan Apple. Kemudian ada K5 dari AMD dan generasi-generasi berikutnya. Ada M1 dari Cyrix dan NX58 dari NextGen. CPU supersaklar itu dapat menjalankan lebih dari satu instruksi per siklus. Disebabkan apa? Karena adanya lebih dari satu ALU. Nah, bisa dilihat pada gambar B. Di sini instruksinya, setiap instruksi ditangani oleh satu ALU. Jadi, di dalam CPU itu lebih dari satu ALU. Pada keadaan seperti ini, maka unit kontrol akan mengevaluasi dua instruksi secara berpasangan. Jika kedua perintah dapat dieksekusi secara serentak, maka masing-masing akan dikirimkan ke ALU yang berbeda. Jika tidak, maka perintah masing-masing akan diproses dalam siklus yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya pada gambar A, CPU skalar atau CPU tradisional, satu instruksi dan satu ALU sama dengan satu unit kontrol ditambah dengan satu ALU hanya melaksanakan satu instruksi per siklus clock. Kemudian pada CPU supersaklar di gambar B itu merupakan dua instruksi ditangani oleh dua ALU dalam dua instruksi per siklus clock. Jadi terlihat prosesnya lebih cepat untuk menggunakan CPU supersaklar ya. Selanjutnya masuk pada pembahasan multiprosesor. Sudah diketahui bersama bahwa beberapa sistem komputer saat ini sudah memiliki lebih dari satu prosesor. Jumlah prosesor yang didukung dalam sebuah PC itu lebih dari satu. Sebuah PC bisa memiliki 2-4 prosesor, kemudian workstation itu bisa hingga 20 prosesor. Dan untuk superkomputer di informasi tahun 1999 dikutip dari pernyataan Turban, McLean, dan Weatherby, itu penggunaan superkomputer IBM pada Departemen Energi Amerika Serikat memiliki prosesor sebanyak 8.192 prosesor. Ini bekerja secara tandem dengan kecepatan menjalankan 10 triliun perhitungan di dalam 1 detik. Jadi bisa dibayangkannya kecepatannya seperti apa. Dan di dalam sistem multiprosesor itu dibedakan menjadi 4 jenis sistem. Yang pertama SMP, kemudian proses vektor, kemudian proses paralel, dan proses paralel masif. Untuk sistem SMP itu singkatan dari symmetric multiprocessor. Ini merupakan sistem multiprosesor dengan prosesornya masing-masing bekerja menangani sebuah proses. Contohnya misalnya CPU yang lain
sedang mengolah lembar kerja dan CPU yang lainnya sedang melakukan proses grafis. Kemudian untuk prosesor vektor ini adalah sistem multiprosesor yang dimana menyatakan suatu sistem multiprosesor masing-masing prosesor dapat bekerja secara serentak di dalam menangani proses perhitungan vektor. Untuk prosesor paralel ini menyatakan sistem yang memiliki sejumlah prosesor yang memiliki karakteristik berbeda-beda, di mana tidak ada prosesor yang bertindak sebagai prosesor utama dan sejumlah prosesor tidak selalu mengerjakan operasi yang sama di dalam waktu yang sama. Nah, dengan menggunakan prosesor paralel, maka bagian-bagian dari sebuah program itu dapat dikerjakan oleh prosesor-prosesor yang berbeda. Dengan penanganan aktivitas prosesor ini yang melakukan proses ditangani oleh program. Nah, prosesor jenis ini biasa digunakan pada superkomputer. Kemudian, massively parallel processor atau prosesor paralel masif, biasanya disingkat dengan MPP ini, adalah sistem multiprosesor yang mengandung di dalamnya itu ada ratusan bahkan sampai ribuan prosesor yang saling berinteraksi secara kompleks dan fleksibel. Ini kalau digambarkan, penggambarannya seperti pendekatan jaringan saraf. Jadi bisa dibayangkan sekompleks apa proses yang dilakukan oleh mikroprosesor MPP ya, seperti apa dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem fault tolerant dan teknologi MMX. Singkat saja ya untuk penjelasan dua subpokok bahasan ini. Untuk sistem fault tolerant ini kita tahu bahwa selain sistem yang menggunakan multiprosesor, ada juga sistem yang memiliki toleransi terhadap kegagalan. Nah, inilah yang disebut dengan fault tolerant system. Jadi sistem teknologi seperti ini itu memiliki cadangan perangkat keras berupa CPU, memori utama, peranti penyimpan eksternal, kemudian ada perangkat lunak, serta komponen catu dayanya itu secara bersama-sama bekerja untuk mengantisipasi kegagalan dari sistem utama. Nah, sistem ini banyak sekali diterapkan di dalam sistem perbankan di Indonesia. Lalu kemudian teknologi MMX. Nah, teknologi MMX ini adalah fitur yang ada di dalam prosesor seperti Pentium. MMX ini merupakan multimedia extension. Teknologi ini menyediakan kemampuan untuk memampatkan dan menguraikan kembali video, memanipulasi citra, kemudian melaksanakan enkripsi serta bahkan memproses masukan dan juga memproses keluaran. Subpokok pembahasan selanjutnya adalah memori internal. Kalau kita ke toko komputer untuk beli laptop, biasanya ditanyakan berapa RAM-nya, atau yang paling familiar itu komputernya digunakan untuk apa, seperti itu. Karena kalau dijelaskan komputernya untuk sekarang biasanya digunakan untuk siswa atau untuk mahasiswa, untuk pelajar, lalu kemudian atau untuk mengajar, lalu kemudian ada untuk mendesain, lalu kemudian ada hanya untuk proses file kerja saja, untuk gaming, jadi seperti itu. Nah, itu kenapa ditanyakan seperti itu? Karena penjual akan menyesuaikan kebutuhan kita dengan spesifikasi dari komputer atau laptop yang akan ditawarkan. Menyesuaikan spesifikasinya itu terutamanya adalah RAM-nya. Nah, pertanyaan ini sering kita dengar karena RAM itu menyatakan salah satu jenis memori internal yang menentukan kemampuan dari sebuah komputer. Nah, seperti itu. Memori internal itu juga biasa juga disebut sebagai memori utama atau memori primer atau primary memory. Nah, komponen dari memori internal ini berfungsi sebagai pengingat. Data yang disimpan itu dalam memori dapat berupa data ataupun berupa program. Dan fungsi utama dari memori utama ini adalah
Yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Kalau yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Dan yang ketiga itu menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Selanjutnya, kita masuk kepada memori internal yang disebut ROM atau Read Only Memory. ROM ini terkadang juga disebut sebagai firmware. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Jadi sesuai namanya ya, read only memory. Jadi hanya bisa dibaca. ROM ini pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam sebuah PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS. Tahu ya, BIOS disingkat sebagai Basic Input Output System atau juga biasa disebut sebagai ROM BIOS. Instruksi di dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Nah, umumnya proses yang terkandung di dalam BIOS itu secara berurutan bisa disimak ya sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa isi CMOS. Yang kedua, memuat penanganan interupsi dan pengendali piranti. Yang ketiga, menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Yang keempat, melakukan pengujian perangkat keras untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Yang kelima, menampilkan pengaturan-pengaturan pada sistem. Yang keenam, menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program. Kemudian, mengambil isi boot sector yang merupakan sebuah program kecil. Oleh BIOS, boot sector ini dimuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah berada di dalam RAM tersebut. Sehingga proses yang berurutan itulah yang akhirnya sistem operasi, misalnya sistem operasi Windows di load atau dimuat sesuai dengan instruksi atau proses di BIOS yang saya sudah sebutkan tadi. Ada juga beberapa penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada uraian yang saya sebutkan tadi ya. Ada CMOS. CMOS itu apa? CMOS itu merupakan Complementary Metal Oxide Semiconductor. Artinya apa? Artinya adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Dan chip ini berisi memori sebesar 64 byte yang isinya dapat diganti. CMOS ini memiliki berbagai pengaturan dasar komputer. Misalnya piranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi, termasuk pula tanggal serta jam sebuah sistem. Ada penanganan interupsi. Nah, penanganan interupsi ini apa? Penanganan interupsi ini adalah program kecil yang menjadi penerjemah antara perangkat keras dan sistem operasi. Misalnya, jika user menekan tombol keyboard, nah isyarat ini dikirimkan melalui penanganan interupsi keyboard, seperti itu. Lalu kemudian ada pengendali piranti. Pengendali piranti ini adalah program yang bertindak sebagai pemberi identitas bagi perangkat keras tertentu, misalnya scanner, sehingga scanner tersebut bisa dikenali oleh sistem operasinya. Kemudian selain ROM, terdapat pula chip lain yang disebut PROM, EPROM, dan EEPROM. PROM ini adalah singkatan dari Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM ini dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh usernya. Setelah diisi dengan program, isi dari PROM ini tidak bisa dihapus. Ada juga EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, EPROM ini berbeda dengan PROM yang isinya dapat dihapus setelah diprogram.
Nah, penghapusan ini dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian ada Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM. EEPROM ini dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Nah, salah satu jenis EEPROM ini adalah flash memory. Flash memory ini biasa digunakan pada kamera digital zaman dulu ya, atau konsol video game dan chip pada BIOS. Setelah menyimak penjelasan read-only memory, memory ROM, sekarang kita masuk kepada random access memory atau RAM. Nah, random access memory ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, serta mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama terdapat arus listrik atau selama komputernya atau laptopnya hidup. Selain itu, RAM juga punya sifat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC itu ada bermacam-macam ya, antara lain ada DRAM, kemudian ada SDRAM, ada SRAM, RDRAM, kemudian DDR, SDRAM, dan EDORAM. Nah, penjelasannya bisa dilihat pada slide ini ya. RAM pada PC memiliki satuan megabyte atau gigabyte dan dijual di pasaran itu berupa modul. Misalnya RAM berukuran 512 MB atau 1 GB dan mungkin sekarang sudah lebih besar ya. Untuk RAM sendiri jenisnya ada dua. Yang pertama SIMM dan yang kedua DIMM. Nah, SIMM ini chip RAM-nya itu hanya berada pada satu sisi papan. Untuk dual inline memory module atau DIMM itu chip RAM-nya berada pada kedua sisi papan. Jadi jika ke toko komputer ya bisa dilihat jika ada penampakan seperti yang Anda lihat di slide ini. Ini adalah contoh RAM. RAM itu bentuknya seperti ini. Bentuk memori yang selanjutnya adalah cache memory. Nah, cache memory ini merupakan memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi ya, digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Jadi bisa dilihat pada diagram ini ya, cache memory itu adalah merupakan perantara dari CPU dan memori utama. Cache RAM-nya berada di sini, kecepatannya sangat tinggi. Dengan menggunakan cache RAM, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori di dalam sekali waktu. Dan kemudian ALU akan mengambil data tersebut dari memori cache ini ya. Nah, dengan pendekatan seperti ini, maka pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat daripada kalau CPU sendiri yang mengambil data secara langsung ke dalam memori RAM. Pada sistem input-output ada yang disebut sebagai bus. Bus ini merupakan jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen yang lain. Bus dapat kita imajinasikan sebagai suatu jalan ya, yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya misalnya untuk jalan yang menghubungkan antara CPU dan memori utama, maka disebut sebagai bus memori. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam PC sendiri ada 3 jenis bus, yaitu bus prosesor, kemudian bus memori, dan ada yang disebut juga sebagai bus input-output. Untuk bus prosesor itu adalah jalur komunikasi antara CPU dan bus input-output atau antara CPU dan cache memori eksternal. Nah, bus ini nanti di slide selanjutnya akan ditunjukkan gambarnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Lalu selanjutnya ada bus input-output. Bus input-output ini berfungsi untuk memungkinkan CPU berkomunikasi dengan piranti periferal. Jadi piranti periferal ini adalah piranti yang berada di luar unit sistem ya, misalnya printer ataupun scanner. Yang kemudian ketiga ada bus memory. Bus memory ini digunakan untuk mentransmisikan atau menghubungkan data antara CPU dan memori utama RAM.
lebar bus memori sama dengan seperti lebar bus prosesor, yaitu sebesar 64 bit. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya pada slide ini bisa dilihat bagaimana bus prosesor digambarkan. Di sini menunjukkan bahwa bus ini ditujukan untuk mentransmisikan data secepat mungkin dari CPU dan bus input-output atau antara CPU dan cache memori eksternal. Nah, pada sistem ini berbasis Pentium ya. Untuk bus seperti ini merupakan yang berada pada prosesor Pentium dengan lebar data sebesar 64 bit. Dengan menggunakan bus prosesor ini, kecepatannya menjadi lebih tinggi dibandingkan kecepatan bus-bus yang lain. Pada sebuah prosesor, bus itu bisa dibedakan berdasarkan fungsinya. Bus yang pertama disebut sebagai bus data, kemudian bus alamat, serta bus pengendali. Masing-masing fungsinya bisa dibaca pada slide ini ya. Dan yang perlu diketahui bahwa bus memiliki karakteristik, ada 2 karakteristiknya ya, tidak tertuang di slide ini, saya sampaikan saja bahwa karakteristik bus itu ada 2, yang pertama lebar bus dan yang kedua kecepatan bus. Untuk lebar bus itu adalah jumlah bit yang dapat dilintaskan dalam sekali waktu, sementara satuannya adalah bit. Sedangkan kecepatan bus itu kecepatan data yang dapat disalurkan di dalam bus, satuannya adalah megahertz. Sekarang kita masuk kepada bus input-output. Nah, untuk bus input-output ini bisa dilihat, bus input-output itu seringkali juga disebut sebagai bus slot ekspansi. Bus slot ekspansi. Nah, bus inilah yang menjadi penghubung antara CPU dan piranti-piranti yang berbeda, yang berada di luar unit sistem. Dan berbagai tipe bus itu antara lain bisa dilihat di sini. Ada 7, ada ISA, ada EISA, kemudian ada VLBus, PCI, AGP, Firewire, dan USB. Beda ya, Firewire dan Fireware. Nah, Fireware itu tadi ada di apa ya tadi Fireware itu ya? Cache memory kalau saya tidak salah ingat ya. Firewire itu merupakan cache memory, sedangkan Firewire ini merupakan tipe bus di dalam bus input-output. Penambahan kartu input-output juga itu bisa dilakukan pada slot-slot ekspansi. Nah, tipe-tipe kartu input-output juga bisa dilihat macam-macamnya seperti yang dilihat di slide ini ya. Di sini ada accelerated board, kemudian chase card, ada coprocessor board, disk controller card, dan seterusnya sampai pada Firewire input-output card. Nah, untuk kartu input-output ini pada sistem notebook terdapat kartu yang berbeda yang disebut sebagai PCMCIA atau the Personal Computer Memory Card International Association atau disebut juga sebagai PC card. Nah, kartu ini, kartu input-output pada sistem notebook berukuran seperti kartu kredit ya, dan digunakan untuk memperluas dari kemampuan notebook tersebut. Ada beberapa juga macam-macam untuk PC card. Yang pertama itu ada PC card 1, kemudian PC card 2, PC card 3, dan semakin versi terbaru dari PC card itu ketebalannya tentu saja semakin tipis ya. Baik, pada pertemuan kali ini, pembahasan yang terakhir adalah perangkat keras penunjang input-output. Bisa diperhatikan di slide ini, ada jenis perangkat keras, ada 3. Yang pertama perangkat
penyimpan data, ada perangkat transmisi atau penghubung, kemudian ada perangkat antarmuka, interface dengan pengguna atau user. Kemudian secara umum konsepnya bahwa perangkat keras ini merupakan perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Perangkat ini kemudian berkomunikasi dengan mesin melalui port, dan struktur komputer yang umum dipakai adalah daisy chain. Nah, ini secara singkat saja disebutkan ya. Kemudian tugas dari sistem kontrol input-output itu bisa dilihat pada slide di bagian bawah. Pertama itu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara main memory dan alat penyimpanan sekunder. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan alat-alat penyimpanan sekunder serta menyiapkan berkas penggunaan input atau output yang telah selesai. Kemudian pada input-output ada yang disebut sebagai port register dan terbagi menjadi register status, register kontrol, register data in, serta register data out. Selanjutnya untuk konsep perangkat keras input-output itu pada dasarnya perangkat keras input-output itu di dalam komputer terbagi menjadi 3, yaitu perangkat input, kemudian perangkat proses, dan perangkat output. Nah, perangkat input itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Untuk alat input langsung umumnya yang secara umum itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada juga barcode. Yang barcode biasa di supermarket ya atau di toko-toko ketika melakukan scan kepada produk-produk penjualan. Kemudian ada alat input yang tidak langsung. Ini merupakan alat input tidak langsung ini itu berada di zaman masih menggunakan card ya, key to card, kemudian key to tape, kemudian key to disk. Nah, penjelasannya bisa dibaca ya pada slide ini. Ini penjelasannya sudah dibaca, akan mudah dimengerti. Lalu saya lanjut. Nah, ada perangkat proses. Untuk perangkat proses sendiri merupakan perangkat yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diharapkan. Kemudian perangkat proses ini tentu saja adalah CPU dan memori utama. Penjelasannya sudah ya di slide-slide sebelumnya. Kemudian ada perangkat output. Nah, perangkat output itu seperti perangkat input dibagi menjadi 2 jenis juga. Ada hard copy device dan soft copy device. Untuk hard copy device ini merupakan printer ya. Jadi informasi yang kita olah keluarannya bisa dilihat di dalam bentuk hasil cetakan melalui printer. Dan yang kedua ada plotter. Plotter ini adalah hasil cetakan yang menggunakan mesin yang lebih besar. Kemudian ada soft copy device. Soft copy device ini juga seperti monitor. Jadi kita melihat keluarannya berupa berupa soft copy gitu, yang tidak dipegang, hanya bisa dilihat atau didengar. Jadi di monitor serta pada speaker. Karena speaker kita mendengarkan keluaran berupa sound atau audio atau suara. Kemudian pada monitor kita bisa melihat keluaran seperti visual. Visualnya baik berupa itu hanya berupa teks ataupun berupa gambar statis ataupun gambar yang bergerak. Di bagian akhir untuk informasi tren teknologi saat ini salah satunya adalah yang saya tampilkan adalah healthcare. Karena kita berada di universitas yang awalnya merupakan adalah universitas sekolah tinggi ilmu kesehatan,
sekarang sudah menjadi universitas, dan visi dan misinya itu memadupadankan teknologi di dalam ilmu atau di bidang kesehatan. Nah, tren teknologi di 2020, health tech itu salah satu startup yang diprediksi akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di dalam survei Gallup Growth Asia itu dilaporkan tren perkembangan layanan health tech itu mulai dari kategori pendanaan hingga sebarannya, bahkan di wilayah Asia Pasifik, bidang kesehatan itu adalah salah satu segmen yang saat ini banyak sekali digarap oleh para developer di level startup. Nah, umumnya itu menyediakan layanan reservasi serta direktori dokter, dan beberapa lainnya mengeluarkan inovasi baru yang siap untuk digunakan di dalam kebutuhan medis pengguna. Bahkan sekarang di Indonesia kita sudah punya Halo Dokter atau Alo Dokter atau Alo Medik dan sebagainya, di mana layanan teknologi kesehatan itu diprediksikan sebagai sektor yang menyimpan potensi yang sangat besar. Nah, salah satu layanannya itu di industri ini merupakan konsultasi dokter online. Saya pribadi sudah pernah menggunakan, dan kekurangannya adalah karena harus berbayar. Kalau konsultasi dengan dokter itu, bagi saya memang saat ini sudah sangat maju, dan tentu saja berbayar itu merupakan adalah salah satu tujuan dari sebuah bisnis, harus punya profit dengan cara berbayar itu. Namun konsultasi dokternya itu belum sesuai seperti yang diharapkan oleh pengguna umum seperti saya. Nah, karena lebih mudah menjangkau untuk pergi ke rumah sakit yang langsung. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana tren teknologi saat ini kepada peluang penelitian dan pengembangan. Lagi-lagi di dalam untuk penelitian dan pengembangan tentu saja diperlukan keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, serta harapan seperti apa untuk memanfaatkan teknologi sehingga menjadi solusi di dalam masalah yang ada. Contohnya seperti diri pribadi saya menggunakan layanan Alo Dokter, itu dalam konsultasinya itu hanya di reply secara default dari algoritma mereka. Jadi pertanyaan apa secara default dibalas pertanyaannya itu default oleh algoritma mereka, yang informasi yang sudah ada kemudian dikirimkan kepada saya. Manfaatnya bagi saya 30%, karena tanpa menggunakan Alo Dokter pun saya bisa mendapatkan informasi tersebut di mesin pencari yang lain. Seperti itu. Jadi tidak perlu menginstal aplikasinya, saya cukup mendapatkan informasinya melalui browser yang lain. Nah, di sini peluang-peluang seperti ini bisa kita lihat untuk sarjana-sarjana atau lulusan-lulusan, atau Anda mahasiswa didik dari UHB diharapkan bisa memiliki visi dan misi yang sama dengan UHB, dengan Anda sebagai mahasiswa UHB untuk peluang penelitian serta pengembangan. Jika punya ide-ide atau solusi permasalahan yang dibutuhkan solusi untuk teknologi, dan khususnya dikaitkan dengan kesehatan, silakan berkonsultasi langsung meskipun baru semester 1 ya. Saya rasa kita semua, Anda semua adalah generasi terbaru ini yang kelahiran tahun 2000-an ini memiliki pola pikir yang jauh lebih maju dibandingkan kami yang berada di zaman milenial. Tentu saja saya yakin Anda semua punya ide-ide yang cemerlang di dalam hal memadupadankan solusi untuk mencari solusi di dalam teknologi serta di bidang, khususnya di bidang kesehatan ataupun di bidang lain. Silakan untuk didiskusikan dengan dosen, tidak usah malu-malu ataupun merasa ragu, karena kesalahan-kesalahan Anda itu akan mengantarkan Anda pada bagaimana menyelesaikan di semester akhir nanti Anda akan mengerjakan apa. Lebih digarap, lebih dini, lebih baik. Jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengisi presensi dan mengerjakan tugas. Nah, tugas di sini
silahkan dibagi kelompok, dan setelah mendapatkan pembagian kelompok, bisa dikirimkan ke saya secara pribadi di kontak WhatsApp untuk mengirimkan nama kelompoknya siapa saja. Dan jangan lupa dikumpulkan. Jika tidak bisa mengakses Kalsa, silakan hubungi saya langsung di via WhatsApp. Saya tunggu konfirmasinya sebelum UTS, semua harus dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.